Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Gusmaning Tias dengan NIM 71014200037 dari Rombel Pendidikan Akuntansi B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran reciprocal teaching. Jadi nanti saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari reciprocal teaching, strategi, langkah-langkah atau sintaks, kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran reciprocal teaching, dan yang terakhir ada penerapan dari model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama ada pengertian dari reciprocal teaching. Reciprocal teaching adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan kepada teman. Jadi pada strategi ini, siswa itu berperan sebagai guru yang menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Pembelajaran terbalik atau yang disebut dengan reciprocal teaching dikembangkan oleh Anna Marie Palinskar dari Universitas Michigan dan Anne Crown dari Universitas Illinois, USA. Pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan lebih aktif, di mana siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian siswa menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada siswa yang lain. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran, yang meluruskan atau memberikan penjelasan mengenai materi yang tidak dapat dipecahkan oleh siswa secara mandiri. Yang kedua, ada strategi reciprocal teaching. Model pembelajaran reciprocal teaching terdapat 4 strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, question generating atau membuat pertanyaan. Dalam strategi ini, siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengungkap penguasaan konsep terhadap materi yang sedang dibahas. Yang kedua, clarifying atau menjelaskan. Strategi clarifying merupakan kegiatan penting saat pembelajaran, terutama bagi siswa yang mempunyai kesulitan dalam memahami suatu materi. Siswa dapat bertanya kepada guru tentang konsep yang dirasa masih sulit atau belum bisa dipecahkan bersama dengan kelompoknya. Selain itu, guru juga dapat mengklarifikasi konsep dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang ketiga, ada predicting atau memprediksi. Strategi ini merupakan strategi di mana siswa melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai konsep apa yang akan didiskusikan selanjutnya oleh penyaji. Dan yang keempat ada summarizing atau merangkum. Dalam strategi ini terdapat kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasikan dan mengintegrasikan informasi yang terkandung dalam materi. Langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, guru menyiapkan materi yang akan dikenai model reciprocal teaching. Materi tersebut akan diinformasikan kepada siswa. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan siswa mendiskusikan terkait materi yang akan dibahas. Yang ketiga, siswa diminta untuk membuat pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menunjukkan salah satu siswa sebagai wakil dari kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Yang kelima, siswa diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi materi yang sedang dibahas, yaitu dengan bertanya tentang materi yang masih dianggap sulit atau tidak dapat dipecahkan dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya, guru juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep siswa. Yang selanjutnya, siswa mendapatkan tugas soal latihan secara individual, termasuk soal-soal yang mengacu kepada kemampuan siswa dalam memprediksi pengembangan materi tersebut. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya, dalam model pembelajaran reciprocal teaching terdapat beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa, yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa,
Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. Yang keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Yang kelima, memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Selanjutnya, melatih siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu yang singkat. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan sifat menghargai guru karena siswa akan merasakan perasaan guru saat mengajar, terutama pada saat siswa itu sedang ramai atau kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Selanjutnya, dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. Selanjutnya, ada kelemahan dari reciprocal teaching. Yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru yang menyebabkan tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Yang kedua, siswa yang tidak berperan sering itu menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Yang ketiga, kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru yang membuat kesimpulan akhir. Selanjutnya, ada contoh penerapan dari model pembelajaran reciprocal teaching, di mana saya akan mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran matematika dengan model reciprocal teaching. Yang pertama, ada guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa sebelum kita memasuki materi. Yang kedua, guru memberikan informasi serta alur dari pembelajaran model reciprocal teaching ini kepada siswa. Yang ketiga, guru ini akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya, guru akan membagikan seperangkat kartu reciprocal teaching, di mana kartu tersebut berisi tentang kartu pemimpin diskusi clarifying, kartu pemimpin diskusi predicting, kartu pemimpin diskusi questioning, dan kartu pemimpin diskusi summarizing. Selanjutnya, ada bahan materi bacaan dan lembar kerja kelompok atau LKK. Selanjutnya, kelompok yang sudah mendapatkan 4 kartu tersebut, maka setiap anggota kelompok memilih kartu secara acak. Setelah masing-masing kelompok mendapatkan kartu, siswa selanjutnya berdiskusi secara berkelompok dengan melakukan 4 diskusi tersebut, yaitu diskusi clarifying, diskusi predicting, diskusi questioning, dan diskusi summarizing dengan berpedoman pada lembar kerja kelompok yang telah dibagikan oleh gurunya. Selanjutnya, guru berkeliling sambil memeriksa hasil pekerjaan kelompok serta mengecek keaktifan siswa dalam berdiskusi gitu. Terus selanjutnya, setelah siswa menyelesaikan diskusinya, guru akan meminta perwakilan salah satu kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Selanjutnya, melalui sesi tanya jawab, guru mengevaluasi hasil diskusi serta pemahaman siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, yang terakhir, guru melakukan refleksi atau evaluasi mengenai keberhasilan dari pembelajaran model reciprocal teaching. Oke, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait model pembelajaran reciprocal teaching. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.